Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, patut kita bersyukur kepada Tuhan karena sampai saat ini kita masih diberikan rahmat kehidupan. Dan saat ini kita menjalani masa Advent. Tidak terasa sejak coronavirus memberi batas bagi kita untuk berkumpul bersama, memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan itu selalu punya 1001 cara untuk berjumpa dengan kita. Dia memberikan akal budi kepada kita agar kita tetap kreatif dan inovatif menghadapi segala cobaan dan kesulitan dalam hidup. Pada saat ini kita akan membahas tentang pokok anggur. Saudara-saudaraku yang terkasih, pernahkah saudara-saudari merasakan kehidupan yang begitu sulit, kehidupan yang terkadang mengecewakan? Saya pernah. Suatu ketika saya mengalami kesulitan dalam hidup saya. Namun, tetangga saya atau saudara-saudara terdekat saya hanya mengatakan, "Suster, yang sabar ya." Tapi saya berkata, "Sabar kamu, karena bukan kamu ya. Memasukkannya ke dalam hati. Maksudnya sabar. Puji Tuhan, saudara-saudara, saya membuka kitab suci Injil Yohanes. Akulah pokok anggur yang indah, dan kamulah ranting-ranting. Di dalam aku, kamu akan berbuah banyak. Di luar aku, saudara-saudariku yang terkasih, saya mempunyai kebun. Saya melihat kebun pisang. Pernah saya mencoba tetangga tahun pertama, pisang itu belum mengeluarkan tanda-tanda untuk berbuah. Mungkin saya pikir 3 bulan lagi. Belum juga. 3 bulan lagi. Belum juga. Akhirnya pada tahun kedua, pohon pisang itu sudah mengeluarkan jantungnya. Di situ hati saya sangat senang sekali. Tidak berapa lama lagi, jantung pisang itu mengeluarkan jari-jari pisang yang kecil-kecil. Tidak menarik sebenarnya bagi saya. Tetapi hati saya merasa gembira melihat harapan. Tidak lama saya menunggu, akhirnya buah pisang pun sudah tua dan siap disajikan, dicuci makan, dinikmati oleh para suster. Saudara-saudariku yang terkasih, penting di sini kita mengingat bahwa sabar. Sabar berproses. Saya sabar menantikan pisang itu menghasilkan buah pisang. Selama 2 tahun saya menanti dengan penuh harapan, kendali pun saya gelisah dan cemas. Tapi berproses itu pasti menghasilkan buah. Di dalam aku, kamu akan berbuah banyak. Saya merenungkan melalui proses panjang. Seandainya pohon pisang itu bisa berkata, dia akan merasa kesakitan mengeluarkan jantung pisang dari
menangis. Saudara-saudara yang terkasih, hidup kita benar bersama Tuhan, bersatu dengan Dia akan membuat sukacita. Sebelum pertemuan ini, saya sudah meminta saudara-saudariku untuk mengirimkan pendapatnya tentang iman yang tangguh. Ada 6 orang yang mempunyai iman sangat tangguh dan 2 orang mempunyai iman yang tangguh. Sementara 2 orang lagi mempunyai iman yang ragu-ragu. Kapankah kita mempunyai iman yang tangguh? Kita mempunyai iman yang tangguh ketika kita mampu bersabar menghadapi kesulitan hidup, mau berproses, tidak jatuh, belum terkulai, tetapi kalau dia jatuh, dia akan bangkit kembali. Itulah ciri-ciri iman yang kedua, saudara-saudariku, apakah aku memiliki kasih kepada sesama? Ada 6 orang responden yang memiliki kasih kepada sesama. Masih ada 2 orang lagi yang ragu-ragu, kurang mengasihi. Bagaimana ukurannya supaya kita mampu mengasihi? Seperti pohon pisang tadi, seperti pokok anggur itu, memberikan makanan yang cukup untuk ranting dan buahnya. Seperti pohon pisang itu memberikan dirinya untuk membiarkan buah pisang tumbuh dalam dirinya dan memberikan sari-sari makanan untuk berkembang. Itulah kasih, ada pengorbanan. Yang ketiga, kasih itu tidak hanya kepada sesama, tapi kepada alam ciptaan. Ada 6 responden yang mengatakan dia merawat diri dengan cara lain. Tapi ada juga 2 orang lagi yang hanya sekedar merawat kurang. Bisa merawat diri, tidak, dia belum cinta kepada Tuhan, erat bersatu pada Tuhan. Kita juga harus cinta pada alam ciptaannya. Semua adalah buatan tangannya, milik Tuhan. Kita hanya pakai untuk merawatnya. Keempat, pertanyaannya, apakah aku bersuka cita? Di sini saya bersyukur, bergembira bersama saudara-saudariku, karena ada 8 orang namun ada 2 orang juga yang ragu-ragu, dia terkadang tidak bersuka cita. Ciri-ciri orang yang erat bersatu dengan Tuhan dan berbuah kasih adalah pasti sukacita. Di mana ada sukacita, di situ Tuhan berada. Sukacita yang dikatakan adalah bergembira dengan yang bergembira dan menangis dengan yang menangis. Mau berkorban, memberikan diri supaya orang sekelilingnya menjadi merasakan sukacita. Bukan untuk diriku saja aku bersukacita, tapi untuk kamu juga. Sebagaimana Kristus bersukacita jika kita hidup akrab bersamanya. Melalui apakah kita hidup akrab bersamanya? Yaitu melalui firman-Nya. Kita harus akrab bersamanya di dalam firman, membaca firman, surat cinta Tuhan setiap hari dan menerjemahkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang kelima, ada pertanyaan, apakah aku setia? Di sini hanya ada 6 orang yang setia, yang sangat setia kepada Tuhan.
3 orang ragu-ragu. Dan menjadi pertanyaan, apakah ukuran setia? Orang yang setia tidak akan tergoda dengan hal-hal yang lain. Tapi kalau satu sudah memilikinya, itulah yang akan dicapai. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Tinggallah bersamaku, tinggallah bersama Tuhan. Tuhan akan tinggal bersama. Bagaimana supaya Tuhan tinggal bersama kita? Tinggal bersama. Kita harus menjadi ranting-ranting yang rendah hati. Ranting-ranting yang mempunyai iman yang tangguh. Kalau menghadapi kesulitan kita harap bersabar. Kita harus setia, sebab Dia telah setia kepada kita. Dia tidak hanya menebus kita, mengampuni dosa kita, tapi Dia memberikan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita dengan sabar berproses bersama agar mampu hidup erat bersatu dengan Tuhan dan berbuah kasih. Erat bersama Tuhan, ukurannya adalah berbuah kasih. Mengasihi Tuhan pasti akan mempunyai iman yang kuat. Siapa yang mengasihi Tuhan, dia juga lah yang mempunyai kasih kepada sesama. Siapa yang mengasihi Tuhan, dia juga harus mencintai bumi alam ciptaan Tuhan. Dan siapa yang mengasihi Tuhan, pasti dia akan setia pada Tuhan. Dan hasilnya dia bersukacita dalam Tuhan. Apakah buah-buah sukacita, buah-buah kasih? Ada sebuah sebagai kamu itu perenungan kita. Hidup erat bersatu dengan Tuhan dan berbuah kasih. Mari kita dengarkan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Nah, itu saudara-saudaraku yang terkasih, jika kita ingin hidup erat bersatu dengan Tuhan, kita harus saling mengasihi, sebagaimana firman-Nya pada hari ini. Hendaklah kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi ingat saudara-saudara,
untuk berproses dan jangan lelah, jenuh, bosan, atau putus asa untuk berproses. Sebab siapa yang siap menghadapi proses pasti akan mendapatkan hasil yang baik. Sebagaimana juga Tuhan Yesus telah melakukan proses dalam hidupnya untuk menyatakan Dia adalah manusia dan Dia juga adalah Allah yang mampu memberikan hidup, bukan hanya hidup di dunia ini, tapi untuk kehidupan kekal. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Di dalam aku kamu akan berbuah banyak. Orang yang berbuah banyak adalah orang yang mampu mengasihi sesamanya. Mari kita meneladani Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Pemberi kehidupan yang kekal, untuk tinggal bersamanya dengan akrab bersama Dia melalui